siapa di sini yang tahu apa nama program pemerintah paling buang-buang anggaran saat ini? MBG -5. Silahkan regu B. MBG bagus. Kerja bagus plus 10. Tetapi saya kan juga jawab itu. Artikulasi ya Dea, artikulasinya diperlihatkan. Sampai jadi aduta artikulasi. Ya mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Kepala bapak kok cuma perasaan. MC nikahan tapi disuruh jadi MC cerdas cermat. Sumpah, gue gak pernah nyangka masalah ini efeknya bisa jadi segede ini, gila. Sumpah, ini tuh kayak kesalahan yang terjadi. Dan ya, tipikal juri yang keras kepala ngerasa selalu bener. Gue kira bakal kayak, oh oke, saya buat kesalahan, kita lakukan investigasi ulang. Udah, ini kagak anjir. Pasti banyak banget informasi yang beredar sampai kalian sendiri ikutan pusing dengerinnya. Tapi tenang aja, karena kali ini gue bakal bahas tuntas mulai dari gimana kronologi kejadian lengkapnya, siapa yang terlibat, siapa aja yang dihujat netizen, siapa pemenang akhirnya, gimana kelanjutan kasusnya, apa tanggapan dari orang yang dicurangi, apa dampaknya terhadap para orang yang terlibat, pejabat siapa yang mau nyari suara, tersebarnya berbagai berita hoax, hingga bapak wakil presiden tercinta kita yang ngundang mereka sampai dikasih tips debat. I mean, gua aja di interview ditanya apa, jawabnya apa, kocak. Lu mau kasih saran apa? Sudahlah. Halo semuanya, gua Kertas Hitam dan langsung aja kita bahas. Oke, jadi masalah ini tuh dimulai dari sebuah live streaming sebuah lomba cerdas cermat di channel YouTube MPR. Sebenarnya simple aja, ada lomba cerdas cermat yang diadakan oleh salah satu lembaga pemerintah yaitu MPR yang intinya menguji pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada babak akhir lomba cerdas cermat yaitu saling berebut pertanyaan, peserta akan diberikan waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh MC. Jawaban benar akan diberikan 10 poin, sedangkan jawaban salah akan diberikan -5. Tentu gak akan ada yang mau dapat -5 kan? Pada kompetisi tingkat ini, pemenangnya akan mewakili provinsi mereka untuk bertanding di tingkat nasional. Nah, pada salah satu kompetisi di Provinsi Kalimantan Barat, ada 3 tim utama yang sedang bertanding. Intinya, grup A di kiri itu SMA N1 Sanggau, grup B di tengah itu SMA N1 Sambas, dan grup C yang di kanan itu SMA N1 Pontianak. Nah, di sini MC nanyain dong sebuah pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan lembaga mana. Grup C tekan bel mereka dan menjawab pertanyaan. Tapi malah dapat -5 dari bapak juri ini. Tentu aja hal ini bikin si murid yang menjawab malah kebingungan. Perasaan jawaban gua udah benar. Kenapa bapak-bapak yang katanya si paling kompeten ini bisa salah dalam menilai? Kemudian si MC melemparkan pertanyaan tersebut ke grup B. Dan tahu apa? Jawabannya juga sama persis. Bahkan kata-katanya juga sama persis. Tentu aja karena ini adalah lomba hafalan textbook, jadi udah pasti jawabannya sama. Grup B gak salah sama sekali, mereka cuma fokus ke jawaban mereka sendiri. Sumpah, kalau masih ada yang nyalahin grup B, lu goblok sumpah. Mendengar jawaban dari grup B yang padahal sama kayak grup C, si bapak paling kompeten ini malah memberikan nilai 10. Tentu grup C semakin bingung. Toh jawaban kita kan sama. Kok lu bisa dapat 10 poin sedangkan gua -5? Tidak tinggal diam, siswi dari grup C yang menjawab pertanyaan tersebut langsung ikutan protes. Nah, siswi ini bilang dong, maaf jawaban saya tadi juga sama, sambil mengulangi jawaban tersebut. Sebagai bapak juri yang paling berkompeten dan berotak dengkul, senku, tentunya ego mungilnya tersentil. Siapa sih yang egonya nggak kesentil waktu dikoreksi sama anak SMA? Alih-alih mendengar masukan dan tanggapan dari rakyat kecil yang menyuarakan ketidakadilan, bapak juri paling berkompeten ini berpikir, maksud lo gue salah gitu? Gue tuh juri di sini, gue yang paling tahu. Oke, aslinya si bapak bilang, saya tidak mendengar kamu sebutin Dewan Perwakilan Daerahnya. Siswi tersebut pun bilang, ada. Bahkan nih loh ya, si adik tersebut sampai bilang, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Siswi ini udah sangat yakin dengan jawabannya, bahkan sampai ingin ikut melibatkan para penonton untuk menilai. Gue yakin gak semua orang bisa berani menentang keputusan juri, bahkan sampai melibatkan para penonton. Oh tentu, makin kesentil dong egonya. Si bapak juri paling kompeten ini bilang, keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik. keputusan saya kira ada di Dewan Juri ya. Sambil kayak kelihatan kesel gitu. MC-nya mau gak mau harus mengendalikan situasi dengan bilang, baik adik-adik mohon diterima, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti. Mungkin ini hanya perasaan adik-adik saja. Ini ucapan yang bakal jadi bumerang buat si MC. Oh, ada satu juri yang ikut nimbrung. Kan sudah kita peringatkan dari awal ya, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas.
Ini orang jadi duta artikulasi sekarang, Kak. Dari ibunya si siswi sendiri juga berkomentar kalau anaknya memang cadel ngomongnya. Dia sampai nangis, kesel liatnya. Tahu nggak perjuangan Ocha? Nggak makan, kadang sampai nggak tidur. Enak bener jadi juri nyalahin jawaban. Lalu nggak boleh protes lagi. Sebelumnya juga guru pembimbing dari grup C ada yang ingin bersuara, hanya saja ditolak karena katanya pihak luar tidak boleh mengganggu jalannya pertandingan. Dari sini, kemenangan sudah dipastikan ada di tangan grup B dari SMAN 1 Sambas. Di website MPR juga sudah diumumkan kemenangan grup B. Setelah pemenang diumumkan, selesai dong semua. Nah, siswi dari grup C yang merasa dicurangi, upload cuplikan dirinya yang disalahkan padahal jawabannya sudah benar. Ditambah dengan caption yang berisikan, lucu ya, gimana rekaman ulang malah menunjukin siapa yang salah. Postingan tersebut menjadi viral dan sekarang hampir dapat 2 juta likes. Dari viralnya hal ini, juga dia dapat atensi dari berbagai influencer lainnya, terutama yang ada di bidang pendidikan. Dari sini sudah mulai kekuatan netizen. Pertama, orang-orang langsung cari tahu siapa saja yang terlibat pada masalah ini. Nah, di list dong orang-orang yang terlibat, mulai dari juri-juri dan para MC yang ada. Di sini ada 3 juri, tapi yang benar-benar langsung komentarin dan menyalahkan itu ada juri 1 dan juri 3. Serta MC-nya ada 2 orang, yaitu cowok dan cewek. Tapi karena ceweknya yang bicara, alhasil dirinya yang kena rujak netizen. Lu selamat ya bro, emang bener kata pepatah, diam itu emas. Orang-orang juga mulai hitungin skor akhir dari lomba tersebut, yang hasil akhirnya adalah juara 1 mendapatkan 90 poin dan juara 2 mendapatkan 70 poin. Kalau dihitung nilai tanpa artikulasi, maka juara 1 harusnya mendapatkan pengurangan 10 poin, karena jawaban tersebut sudah didapatkan oleh grup C, sehingga skor akhir adalah 80 poin. Sedangkan grup C bertambah 5 poin karena adanya pengurangan artikulasi, dan bertambah 10 poin karena jawaban benar, sehingga skor akhir adalah 85 poin. Hal ini nunjukin kalau sebenarnya grup C lah yang seharusnya juara 1. Ditambah lagi dengan tekanan psikologi ketika jawaban lu udah benar tapi malah dianggap salah. Jadi ya bisa dibilang kalau grup C itu mengalami kerugian yang cukup besar, entah dari segi poin maupun tekanan dari pihak atas. Untuk meredam situasi, dicari dong berbagai alasan. Biasanya sih bakal cari tumbal buat disalahin. Tapi kalian bakal nyangka gak kalau yang disalahin adalah speakernya? Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan, sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sesusah apa sih buat ngakuin kesalahan anjir? Sampai speakernya aja lo ikut salahin. Dari akun Instagram resmi MPR, mereka mengeluarkan statement resmi, yaitu klarifikasi dan permohonan maaf. Intinya mereka meminta maaf atas kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Juri saat itu dan akan melakukan evaluasi menyeluruh, salah satunya sistem verifikasi jawaban. Mungkin kedepannya bakal ada VAR kayak di sepak bola. Kemudian dari akun IG-nya sekolah yang juara 1, mereka ada upload pernyataan sikap mengenai situasi yang berlangsung. Tapi gak tahu kenapa postingannya udah dihapus. Isi pernyataan mereka kurang lebih, mereka menghormati segala keputusan yang telah ditetapkan dan juga mengaku kalau mereka mengikuti tahapan lomba dengan tertib dan jujur. Ini gila sih, muncul informasi entah dari mana kalau sekolah yang juara sengaja menyogok juri untuk melakukan hal tersebut. Sumpah, lu pada gak usah gitu gila. Siswa-siswanya udah belajar mati-matian dari sekolah yang gak terkenal banget, dan lu seenaknya nuduh mereka sogok jurinya. Curang lah, tutup mata lah. Mereka itu cuma ikutin lomba dan hasil akhirnya ya tetap di tangan juri. Gimana rasanya lu belajar mati-matian tiba-tiba dituduh nyogok juri? Tolonglah, untuk fokus saja, ini murni kesalahan juri. Gak usah lu lempar-lempar ke sekolah lain, kocak. Masalah mulai meningkat dengan adanya informasi katanya 2 juri digugat ke Pengadilan Jakarta Pusat. Anjir. Makin jauh banget gak sih, woy? Penggugatnya nuntut 3 hal. Pertama, 2 juri diberhentikan dari MPR. Kedua, MC si paling kompeten dilarang memandu acara kenegaraan. Ketiga, permintaan maaf secara terbuka ke siswa dan guru SMAN 1 Pontianak. Gua gak tahu kelanjutan gugatan ini, biasanya sih cuma ngilang gitu aja ataupun gugatan ditolak. Saatnya kita bahas efek dari semua kejadian ini. Diawali dengan seluruh juri yang terlibat pada masalah ini dinonaktifkan. Well, mampus. Kemudian kita ngomongin soal MC si paling kompeten. Netizen langsung gercep buat ngumpulin semua sosmednya, mulai dari akun TikToknya dan kedua akun IG-nya. MC tersebut ngebuat sebuah postingan permintaan maaf yang intinya dia minta maaf terutama pada ucapannya, yaitu mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Tapi juga dampaknya adalah salah satu kerjasama dengan MC tersebut diputus. Gue ngerasa efek ke MC ini kelewatan gede banget. Yes, dia emang buat kesalahan yang bikin orang-orang kesel sama dia. Tapi pada akhirnya keputusan tuh tetap di tangan juri. Sebagai MC, lu bisa mengajukan keberatan.
Tapi juga pada kasus cerdas cermat, gue rasa MC-nya juga gak bakal bisa dengerin jawaban siswi sepanjang itu. MC hanya fokus untuk meredam situasi dan melanjutkan acara. MC gak mau dong juri yang katanya kompeten itu sampai egonya kesentil lebih keras lalu turun dari meja juri. MC harus bisa menenangkan situasi. Apakah MC ada salah? Oh jelas ada. Tapi apakah harus sebesar ini? Gua rasa jurinya yang lebih cocok untuk disalahin. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Jujur aja gue ngerasa ini benar-benar kelewatan untuk benci ke MC-nya separah ini. Padahal ada 3 juri tapi budek semua. Kemudian kita lanjut ngebahas juri pertama, yaitu Indri Wahyuni. Alih-alih mengakui kesalahan, duta artikulasi satu ini malah posting status WA. Tipikal ibu-ibu Indonesia banget. Intinya dia bilang, cuma mau terima kasih untuk orang-orang yang tahu siapa gua. Lalu ngomongin soal sekolah yang menang itu. Cuma karena sekolah tersebut tidak terkenal, lalu tidak pantas dibanggakan gitu. Mereka pantas untuk menang. Dilanjutin lagi, padahal hasil akhirnya tetap sekolah tersebut yang menang. Dan lagi-lagi, mereka pantas untuk menang. Terakhir, mau open endorse Bu, pertama kalau dihitung-hitung soal skor tanpa artikulasi, maka grup C lah yang menang. Kedua, ini lagi ngomongin telinga lu yang budak. Bukan ngomongin soal sekolah siapa yang menang. Ini orang dikasih tahu malah diubah topik seolah-olah ngejelekin SMA N1 Sambas anjir. Nggak nyambung, Bu. Ini IG dari si juri yang bionya bertuliskan, saya pribadi memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Dan juga ada netizen yang tiba-tiba ngasih laporan harta kekayaan si ibu. Dari 3 tahun lalu kekayaan si ibunya tetap diangkat 3,8 miliar. Lalu kalau dilihat gak ada aset transportasi. Mungkin berpergian naik odong-odong. Kemudian si juri yang ngasih -5. Ini akun IG-nya nggak tahu kenapa followingnya 0 atau mungkin akun fake karena banyak banget anjir berita palsu yang ikutan naik. Dirinya menjabat sebagai posisi penting di MPR dan juga harta kekayaannya yang malah berkurang dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 1 miliar jadi 500 jutaan. Habis karena kebanyakan minus kapal. Nggak banyak informasi tentang si juri ini karena dirinya sendiri juga nggak terlalu muncul di sosial media pribadi. Jadinya ya efeknya hanya sekadar dinonaktifkan sebagai juri aja. Beda dengan MC yang harus kehilangan pekerjaannya karena salah bapak-bapak juri budak satu ini. Selanjutnya dari kakaknya si siswi yang terus menyuarakan adiknya. Dan ada potongan chat dari ibu mereka yang bilang, ini anak gak mau makan, gak mau mandi, sedih terus katanya. Dan juga ayah mereka, adik udah pulang, dia sedih dan masih terpukul, males mandi dan gak mau makan. Oh tentu, di saat ada kasus yang viral muncul dong berbagai hoax yang ikut memanfaatkan kesempatan. Ada sebuah postingan thread yang muncul dari seorang pengguna yang isinya, adikku peserta lomba tersebut. Lu aja berhijab kocak, sedangkan si siswi itu nonis. Kalau ngarang dipikir dulu anjir. Dia jawab benar tapi dapat -5. Tim lain jawab sama dapat 10. Sedangkan adikku ditekan lewat WA entah dari siapa. Disuruh hapus video yang sudah viral tersebut. Kalau enggak dibikin somasi. Akibat ini adikku stres hari-hari tidur terus. Kemudian dilampirkan potongan chat. Selamat pagi, kami informasikan kembali untuk hapus video yang ada di IG. Jika tidak, kami akan layangkan somasi. Dan juga melampirkan foto entah siapa. Gua gak tahu ini foto siapa tapi dipakai sama ini orang. Ya intinya sih ini orang yapping soal adiknya yang mengalami semua kejadian tersebut. Sampai akhirnya ada yang bilang, kami teman sekelas Ocha, jadi kami tahu siapa kakaknya. Ocha tidak mendapatkan ancaman dan bahkan masih masuk sekolah dan banyak mendapat dukungan dari guru, murid, dan lainnya. Ocha hanya punya 1 kakak karena beliau 2 bersaudara. Saya udah nanya ke Ocha dan dia bilang itu nggak benar. Ocha dan kakaknya itu Katolik, jadi gak mungkin kakaknya berkerudung. Apa sih yang ada di pikiran si goblok ini? Ada yang viral nih, gue pura-pura jadi kakaknya kan? Sumpah, sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh gue bahwa ada manusia segoblok ini. Ini si Ocha sendiri yang bilang, bukan kakak aku, please bantu reach out. Kemudian akun yang ngaku-ngaku kakaknya itu langsung ngirim link affiliate. Ya setelah itu orangnya ngilang sih, akunnya udah ditelan bumi. Sekarang kita ngomongin soal dampaknya ke siswi. Setelah itu dirinya ditawarin beasiswa ke Cina, yang padahal di sana udah banyak banget program beasiswanya. Kemudian dijanjikan kerja di perusahaan dunia. Gua nggak kenal pejabat siapa yang janjiin semua ini, tapi coba buat perjanjian di atas materai, karena gua ragu bakal bener-bener dikasih kalau beritanya udah nggak viral lagi. Kemudian Ocha dan peserta dari SMA N1 Ponti diundang untuk bertemu dengan wakil presiden. Yeay! Katanya sih dapat tips debat. Tips debat dari Mas Wapres. Sudahlah. Hasil akhirnya saat siswa SMA N1 Ponti diinterview, kata mereka lomba akan dilakukan ulang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh MPR melalui Instagram resmi mereka yang melakukan press conference dan ditetapkan bahwa lomba akan dilakukan ulang.